Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Natal ini kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Damai yang dibawa Yesus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagi kita. Pada malam Natal ini, bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Sekalipun demikian, Tuhan tidak membiarkan mata iman kita menjadi gelap. Ia memberikan terang dunia kepada kita di dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dialah juru selamat kita dari dosa dan kematian selama-lamanya. Dia jugalah yang memampukan kita menang menghadapi COVID-19. Marilah kita menyembah Dia, mengagungkan namanya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah terang telah bersinar. Pada hari ketenteraman, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan menghiaskan keputusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu kerajaanmu seperti embun. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 dan ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang
hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mereka memilih melawan Tuhan. Setiap orang mengikuti Adam dan Hawa selalu menghadapi pilihan yang sama. Apakah kamu menghadapi firman Tuhan atau tidak? Manusia pada umumnya membuat pilihan untuk melawan Tuhan. Adam merupakan tipe suami yang tidak mampu berkata tidak pada istrinya yang melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai pemimpin keluarga dengan benar. Keduanya bersama-sama jatuh ke dalam dosa. Dosa juga merusak hubungan keluarga, sebagaimana terjadi antara Kain dan Habel, membiarkan rasa iri hati menguasai, berlanjut kepada dendam, dan akhirnya terjadi pembunuhan. Ketika dosa menguasai hati manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki menyebabkan dia jatuh pada tinggi hati, bahkan ingin merebut tahta Tuhan. Itulah yang nyata dalam rancangan membangun menara Babel. Dosa menyebabkan manusia menjadi ambisius. Israel merupakan tipe manusia yang ambisius, ingin mengambil yang bukan miliknya. Dia menebar hoaks hanya untuk mencapai keinginannya. Bahkan kedudukan dan kuasa suaminya digunakan untuk merusak dan merampas harta orang lain. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita.
melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasih kami umat-Mu. Kami belum mampu hidup sempurna di dalam terang-Mu, karena kami masih tergoda melakukan dosa. Egoisme cenderung menguasai hati kami, sehingga berkurang kepekaan terhadap sesama yang menderita. Kami masih dikuasai iri hati, dendam, serta roh perselisihan yang merusak persaudaraan kami. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami menjadi pengasih pada semua orang. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan basikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sesama. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
ke dunia. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Yesus dan Maria menjadi anak Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Kelahiran Yesus bukan dari rancangan manusia, sebab Maria mengandung adalah dari Roh Kudus ketika masih tunangan, supaya genaplah yang dinubuatkan Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Para gembala di ladang itulah yang pertama menerima berita kelahiran Juru Selamat. Mereka menerima berita tersebut dengan tulus, dan dengan bersatu hati mereka pergi ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Para orang pintar, ahli bintang datang dari timur, dengan benar menggunakan pengetahuannya untuk memahami tanda bintang yang menunjukkan Tuhan. Bagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya, dan kami datang untuk menyembahnya. Emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan kepada Yesus. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita, yang rela bersama merasakan apa yang kita alami serta mengasihi kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin supaya terangnya menyinari hidup kita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sang bayi yang tidur gelap, pembawa bahagia dan hidup kekal. Lihatlah dia di kandang ternak, yang lahir berbaring di padanya. Matanya wajahnya bersinar terang, lembut bercahaya di malam kelam. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang sedang beribadah di rumah pada hari perayaan Natal, kami mengucapkan selamat hari Natal. Apa yang dicari-cari di kamar Firman BPJ? Tuhan untuk Awalnya kita ini pada hari Halo, ini Bes. pada Takut mati, takutnya mati. 4 Desember 2020 dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, bersukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarak. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ini mendasarkan dan mengokohkan
Tuhannya dalam keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kondisi politik Israel tak kala ditulis oleh Yesaya, kitab Yesaya ini yang pertama, bangsa Israel dikepung oleh bangsa Aram. Dapat kita baca dalam Yesaya ayat 1 dan 2. Yang kedua, ancaman bangsa Asyur yang menjadi adik kuasa pada waktu itu. Yang ketiga, akibat kondisi politik itu, bangsa itu tertindas ketakutan, mengalami kesedihan yang teramat dalam. Itulah tadi yang kita bacakan dari firman Tuhan ayat yang kedua. Secara rohani, kehidupan bangsa itu terlibat dengan penyembahan berhala. Imam-imam mereka tidak lagi melakukan jabatan mereka dengan benar. Bahkan keadaan moralitas bangsa itu hancur. Inilah yang menunjukkan bahwa kehidupan umat Tuhan sedang dalam kegelapan, kekelaman, kengerian, baik secara lahiriah maupun rohaninya, baik secara perorangan maupun lingkungan. Inilah yang disebut dengan hidup gelap tanpa cahaya. Inilah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Karena itu, kitab Yesaya ini membahas tentang 4 keselamatan. Keselamatan dari serangan bangsa-bangsa lain, keselamatan dari peperangan, keselamatan bangsa Yahudi di masa depan, dan keselamatan dari dosa. Kehidupan bangsa yang terpuruk itu sedang menanti keselamatan. Mungkin dari videonya itu, Mbak. Karena itulah firman Tuhan Mbak bisa tengok pada Yesaya 9 ayat 5 memberi pencerahan kepada mereka supaya keluar dari kegelapan, supaya keluar dari kengerian dan duka mereka. Karena itu dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan. Inilah yang
yang akan memerintah. Ada 4 disebut di dalam firman Tuhan. Bagaimana tugas seorang raja yang akan datang itu. Yang pertama dikatakan penasehat ajaib. Penasehat adalah orang yang memberikan nasihat, ajaran, pelajaran, petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Itulah tugas penasehat. Kata ajaib di dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata pele. Kata ini hanya dipakai untuk Allah dan tidak pernah kata ini dipakai untuk manusia, menunjukkan bahwa ajarannya adalah ajaib, bahwa raja yang akan datang itu penasehat ajaib. Penasehat ajaib yang pertama mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan tentang Allah, hikmat dan kuasa Allah. Jadi Yesus itu mengajarkan hikmat Allah, bukan hikmat dunia ini. Itulah tugas penasehat ajaib yang datang dari surga itu. Manusia menemukan hikmat Allah yang sempurna hanya dari penasehat ajaib itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu dalam Kolose 2 ayat 3, di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan Allah. Penasehat ajaib itu dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Penasehat ajaib. Karena itu ketika kita mengikuti perjalanan Yesus dalam Matius 7 ayat 28 sampai 29 dikatakan, setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa anak yang akan lahir itu adalah seorang penasehat ajaib. Karena itu berjuta-juta penulis buku motivator, berjuta-juta penulis buku sukses, berjuta-juta penulis buku keluarga bahagia, berjuta-juta penulis buku teologi, tidak satu pun dapat dibandingkan dengan pengajaran Yesus yang adalah sumber inspirasi hidup. Karena itu disebut di dalam firman Tuhan penasehat ajaib. Yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan Allah yang perkasa. Perkasa
Injil, mujizat ajaib keperkasaan Allah di dalam Yesus ditunjukkan dari 35 tanda mujizat. 23 di dalamnya penyembuhan fisik dan mental, 9 di dalamnya menunjukkan keperkasaan kuasa dan kekuatan, dan 3 di dalamnya kuasa tentang membangkitkan orang mati. Keperkasaannya itu sangat luar biasa, dengan ditunjukkan di dalam Alkitab sampai Yohanes 20 ayat 30 dan Ibrani 2 ayat 3 dan 4 berkata, jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus dituliskan. Itu menunjukkan bahwa dalam karyanya Yesus melakukan bahwa Ia adalah Allah yang perkasa. Keperkasaannya ditunjukkan pada saat Dia disalib. Dia memberikan darah yang kudus itu. Dia mati, Dia bangkit, Dia mendapat kemuliaan dulu di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan menghakimi. Semua ini menunjukkan keperkasaan, karena dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah terlihat. Terdapat dalam Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dialah kepala seluruh kepenuhan Allah. Dialah kepala pemerintah dan penguasa. Dalam Yohanes 1 ayat 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Keperkasaan Yesus ditunjukkan dengan bahwa Dia mengajar di segala tempat tanpa membatasi, di bukit, di rumah ibadah, di perahu, di gunung, di tepi pantai. Keperkasaannya itu juga menunjukkan bahwa Dia mengajarkan apa yang Ia teladani. Itulah Yesus. Yesus tidak hanya mengatakan mengasihi, tetapi Dia justru mengasihi dengan mengorbankan diri. Dia tidak hanya menolong, tapi Dia mengatakan bagaimana cara yang benar untuk menolong. Dia tidak hanya mengatakan rendah hati, tetapi Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Karena itulah disebut di dalam firman Tuhan, yaitu Allah yang perkasa. Dan yang ketiga dikatakan Bapa yang kekal. Yesus hidup di dunia ini bukan hanya memperkenalkan dirinya, tetapi Dia memperkenalkan Allah Bapa kepada semua orang.
memperkenalkan Bapa yang mengasihi, memperkenalkan Bapa yang melindungi, memperkenalkan Bapa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Karena itu dalam Mazmur 103 ayat 13, di dalam Yesus segala kebutuhan manusia tersedia. Dalam Yohanes 3 ayat 15 dan ayat 16, anak harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa yang kekal telah meninggikan anak supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup. Yohanes 5 ayat 24 sampai 37. Barang siapa yang percaya dan mendengar perkataanku, kepada Dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi kepada Yesus, Bapa yang kekal itu memberikan kuasa. Dalam Yohanes 6 ayat 40 sampai 47, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada Dia, ia beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan dia pada ajalnya. Menunjukkan bahwa Bapa yang kekal, Yesus adalah Bapa yang kekal. Ia memberi hidup kekal kepada setiap orang, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan yang keempat, Dia adalah Raja Damai. Raja Damai artinya pembawa damai, membawa keluar dari dosa, membawa keluar dari maut. Dan Raja Damai ini, Dialah korban perdamaian antara Allah dan manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai yang tidak diberikan oleh dunia, inilah damai yang kuberikan kepadamu. Yohanes 16 ayat 33 sampai 34, supaya kamu beroleh hidup yang damai oleh Dia. Inilah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Raja yang datang itu adalah Raja yang luar biasa itu, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah yang hari ini datang untuk kita. Karena itu, walaupun kita di rumah pada hari ini memestakan dan merayakannya, terimalah Dia, Raja kita, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai yang datang untuk kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami. Walaupun kami beribadah di rumah pada Natal 2020 ini menjadi kenangan bagi kami sepanjang sejarah hidup kami, bahwa ibadah di rumah, Natal di rumah
Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu Tuhan, datanglah Engkau ke rumah kami, datanglah Engkau ke rumah tangga kami, datanglah Engkau ke hati kami, supaya suasana Natal kami penuh bahagia. Karena penasihat ajaib telah datang untuk kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai itu telah lahir di dalam hidup kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat Natal. Oke guys, acara ibadah 25 Desember bulan 12 2020 di Selat Pao di Singapura, kru Ocean Regent telah melakukan ibadah Natal. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Selamat hari Natal. Oras.